Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba'i Kurniaji, NIM 1901530126 dari kelas D1 Machine Learning. Dalam video yang pertama ini, saya akan menjelaskan penggunaan program Python dengan Kaggle dan contoh operasi matematika atau aritmatika sederhananya. Nah, ini adalah tampilan dari Kaggle. Nah, tapi kita akan membahas dulu, apa sih itu Kaggle? Nah, apa sih itu Kaggle? Apa itu Kaggle? Kaggle ini adalah sebuah komunitas online atau platform komunitas online yang dibentuk oleh Anthony Goldblum sebagai CEO dan Ben Harmer sebagai CTO di tahun 2010. Komunitas online ini menampung para penggiat data scientist yang ingin belajar lebih tentang machine learning dan ilmu-ilmu terkaitnya. Nah, di dalamnya ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satu yang paling populer dan terkenal itu adalah kompetisi machine learning. Nah, Kaggle itu sendiri menyatakan bahwa selain kompetisi, anggota komunitas juga bisa sama-sama menulis dan membagikan kode serta mempelajari banyak hal dan mengenai data scientist. Nah, apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan di Kaggle? Nah, yang pertama itu Kaggle menyediakan banyak dataset dari para anggotanya yang dapat kita gunakan dan kita pelajari bersama-sama. Kemudian, kita bisa belajar coding, karena terdapat banyak kode yang dapat kita akses dalam Kaggle. Kode ini berupa hasil kontribusi dari anggota komunitas, dan tentunya tersedia sumber ini dapat menjadi bahan belajar untuk machine learning. Nah, yang ketiga yaitu adalah terdapat banyak data scientist, data analis, dan machine learning engineer yang ikutan untuk berbagi ilmu dalam forum. Pastinya dalam sebuah komunitas, networking dan sharing menjadi hal utama yang ditawarkan. Jadi ini bisa dianggap sebagai dalam Kaggle itu juga ada sebuah komunitasnya. Jadi kita bisa nimbrung di situ. Nah, selanjutnya yang paling populer tadi yaitu adalah kompetisi. Ya, kompetisi dalam Kaggle menjadi hal yang banyak paling ditunggu oleh anggotanya. Bahkan banyak orang yang bergabung dengan alasan ingin mengikuti kompetisi. Selain pengalaman dan prestisi, Anda juga dapat membangun portofolio yang menarik untuk kedepannya serta mendapatkan uang dari partisipasinya. Nah, itu tadi untuk inti dari Kaggle. Kita masuk ke Kaggle-nya. Ini adalah tampilan dari Kaggle, dan ini adalah menu-menunya. Jadi ada dataset, ada kode, ada diskusi, ada course-nya juga. Nah, kita akan mulai untuk membuat sebuah notebook. Di sini namanya notebook. Jadi pertama kita masuk ke menu yang di samping kiri ini, pilih create, dan pilih new notebook. Maka kita akan masuk ke yang ini, Kaggle sebuah notebook. Untuk awal-awal pasti nanti keluar seperti ini. Kalau teman-teman nggak butuh-butuh amat, dihapus saja. Yang pertama kita akan mencoba sebuah aritmatika sederhana. Pertama misalkan tambahan. Sebenarnya ini juga bisa tanpa harus kita buat A sama dengan apa. Misalkan contoh 1 ditambah 1. Jika kita run, maka akan hasil langsung 2. Jadi hasil pertambahan ini. Begitu juga untuk seterusnya. Tapi kita mulai dari aritmatika sederhana yaitu pertambahan. Misalkan A sama dengan 3. B sama dengan 5. Kemudian C-nya, prosesnya adalah A tambah B. Kemudian kita print C. Print C. Maka hasilnya adalah 8, yaitu adalah penjumlahan 3 ditambah 5. Diproses A plus B, 3 tambah 5, dan di print atau ditampilkan 3 tambah 5. Begitu juga dengan pengurangan. Misalkan kita pakai ini aja, 8 kurangi 5. Di sini diganti pengurangan. Jika kita print, maka akan menjadi proses pengurangan. Perkalian juga sama. Perkalian untuk penggunaan perkalian itu simbolnya bintang. Nah, bintang seperti ini. Jika kita run 40 yaitu 8 kali 5. Kemudian untuk pembagian sendiri simbolnya kita menggunakan garis miring. Misalkan di sini A itu sama dengan 40 dan B itu sama dengan 5. Jadi C sama dengan A dibagi pakai slash gini, bagi 4, bagi 5. Kita run 40 bagi 5, A bagi B sama dengan 8. Di print jadinya 8, 8.0. Misalkan kita pakai ini 48 bagi 5. Nah, ini kan hasilnya 9,6, 9.6. Nah, kita mau buat ini jadi bilangan bulat. Caranya di sini C sama dengan A bagi B, garis miring yang ini ditambahi 1 lagi.
Jadi nanti pembagiannya hanya bilangan bulat saja. Nah, jadi hasilnya 9. Selanjutnya yang akan kita coba untuk operasi aritmatika ini yaitu adalah eksponen atau pangkat. Jadi misalkan nih, A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 5, jadi kita akan buat 2 pangkat 5. Jadi prosesnya adalah C sama dengan, nah kalau tadi pembagian bulat ini baseless-nya ada 2, untuk pangkat kita buat dari kali, dari bintang, tapi bintangnya 2. Terus kita print, maka hasilnya 32 yaitu 2 pangkat 5. Untuk aritmatika selanjutnya yang akan kita coba adalah modulus atau hasil bagi. Misalkan ini kan 8 bagi 3 itu kan kalau tidak salah 2 sisa sekian. Nah, sekiannya itu yang akan kita ambil untuk menjadi hasilnya yang di print. Jadi misalkan A itu sama dengan 8, B sama dengan 3, dan C sama dengan A. Modulus itu untuk modulus simbolnya itu persen. Jadi 8 modulus B, 8 modulus 3 di print, maka hasilnya adalah 2. Jadi karena 3 sisa 2. Nah, karena kita sudah ini, kita buat kode baru di bawahnya. Di sini kita buat sebuah aritmatika sederhana untuk kita contohnya saja luas segitiga. Misalkan nih, luas segitiga kan tinggi kali alas bagi 2. Jadi misalkan coba di sini tinggi, kita buat tingginya sama dengan 10, kemudian alas sama dengan misalkan 7. Nah, kemudian kita buat prosesnya. Luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian kita print luasnya. Print, biar agak cantik, ini kita buat gini. Hasil sama dengan, untuk F ini adalah maksudnya format, jadi format hasil. Jadi untuk menampilkan luas, caranya yaitu adalah kurung kurawal, lalu kita set variabelnya, jadi luas gini. Terus kita run. Nah, hasilnya adalah 35. Jadi hasil dari untuk luas segitiga tinggi 10 dan alasnya 7. Itu dia untuk penjelasan aritmatika yang sangat sederhana ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.